Selamat pagi, Namo Buddhaya. Kami dari pengurus Yayasan Buddha Paramita atau Wihara Samparamita. Dengan ini kami memohon maaf kepada seluruh donatur yang telah ikut berpartisipasi dalam upacara patidana atau pelimpahan jasa untuk para leluhur yang akan diadakan besok hari, yaitu tanggal 6 September 2020. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena para leluhur semuanya telah dibacakan parita setiap malam oleh Yang Mulia Bante dan para samanera. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat upacara ini pada YouTube. Nanti akan kami share semuanya kepada Bapak Ibu. Untuk itu sekali lagi mohon maaf, terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedama, pada pagi hari ini suatu kesempatan yang sangat istimewa dan juga sangat baik, di mana kita khususnya umat Buddha di bulan Chitgwe itu melakukan puja patidana, yaitu mengenang para leluhur kita yang telah meninggal. Ya, ada beberapa ungkapan di masyarakat bulan Chitgwe ini dikatakan bulan hantu, tapi Samanera tidak akan membicarakan hantu-hantu, ya, karena ingin mengingatkan yang terpenting adalah ajaran atau pesan dari Guru Agung Buddha tentang hal yang berkaitan puja kita lakukan pada hari ini, yaitu mengenang para leluhur kita yang telah meninggal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, mungkin kita sering mengungkapkan dalam suatu peristiwa ketika melihat suatu kematian, kita mengucapkan Sape Sangkara Anicca, atau kadang mengucapkan juga Anicca Wata Sangkara. Bahkan ketika menulis amplop sebagai turut belas kasih kita menulis Sangwegat Cita, ya, kemendesakan batin Anicca Wata Sangkara, segala yang terbentuk tidak kekal, ya. Jadi saya ungkapkan lagi, tegaskan, segala sesuatu tidak kekal, ya. Nah, segala sesuatu yang terbentuk ini apa? Adalah sesuatu yang mengalami proses dilahirkan. Dia menjelma, berproses dan berpadu. Kenapa? Ini berkaitan ungkapan ini kepada makhluk hidup, ya, yang mengalami proses kematian, ya. Sehingga dikatakan makhluk adalah dia terlahir, ya, terlahir, kemudian menjelma, ya, melakukan suatu perbuatan baru, kemudian dia juga berkondisi, ya, berpadu, dan satu lagi tadi adalah terbentuk, ya. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, ada pesan Buddha, pertanyaan Buddha kepada para biku di dalam Samyutta Nikaya 3. Oh para biku, apakah orang atau makhluk yang terlahir itu bebas dari penuaan dan kematian? Bapak Ibu sekalian, saya ulangi pertanyaan dari Buddha tersebut. Apakah orang atau makhluk hidup yang terlahir itu bebas dari penuaan dan kematian? Apakah kaum pemimpin negara bebas dari penuaan dan kematian? Apakah kaum pemuka agama bebas dari penuaan dan kematian? Kaum rumah tangga, orang kaya, orang miskin, berstatus sosial tinggi atau rendah, bahkan kaum pabacita sekalipun, apakah bebas dari penuaan dan kematian? Atau lebih jauh lagi, Sang Buddha mengatakan, apakah makhluk-makhluk suci, baik dari kelompok Sotapati, Sakadagami, dan Anagami, apakah bebas dari penuaan dan kematian? Bapak Ibu sekalian, jawaban yang diberikan Buddha dikatakan, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang terbebas dari penuaan dan kematian, bahkan seorang arahat sekalipun. Kenapa? Mereka masih hidup, ya. Jadi ketika Buddha sendiri hidup, beliau tidak bebas dari penuaan dan kematian. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anicca Wata Sangkara, segala yang terbentuk tidak kekal.
Kadang kita mengetahui secara pengetahuan saja, tapi kadang kita melupakan mengamati dan melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu, nah tiba-tiba terus berubah. Mungkin menjadi kusam ataupun hilang. Ya. Kemudian kita menikmati kesenangan-kesenangan juga berubah. Ya. Kita senang, begitu acara itu selesai, berubah. Nah, demikian perubahan-perubahan terjadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita semua cenderungnya terlena, hanyut oleh kegembiraan-kegembiraan atau kesenangan-kesenangan aktivitas yang kita lakukan. Kita terlena. Sehingga apa? Proses perubahan itu sendiri tidak kita beri perhatian dengan baik. Tidak kita lihat dengan jelas. Karena baik mata indera kita maupun mata batin kita terlena. Terlena oleh apa? Kesenangan-kesenangan yang sedang kita nikmati. Ya. Kesenangan ketika makan, ketika jalan-jalan piknik, ya, ketika kita sedang juga beristirahat, terlelap, ya, sehingga kita tidak menyadari. Kemudian kita terlena oleh kecintaan. Kecintaan apa? Orang tua pada anak, anak pada orang tua, suami pada istri, istri pada suami, anak pada mamahnya, mamahnya pada anaknya. Demikian mungkin juga kakek nenek mereka mengalami kecintaan yang secara umum ya sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Tapi kecintaan ini kadang membuat kita terlena. Begitu orang yang kita cintai berubah, nah, baru kita menyadari, kok begini, apa salah, ya. Nah, ungkapan-ungkapan batin itu pun akan bermunculan. Kemudian kita terlena oleh harta. Kita punya penghasilan yang besar. Wah, sudah planning. Aku mau beli handphone yang terbaru. Samsung yang bisa dilipat. Ya. Atau beli mobil. Mau beli mobil yang sekarang paling besar, Alphard dan sebagainya. Nah, kita terjerat oleh harta yang memang secara hukum kama itu hasil kita. Tapi harta ini membuat kita terlena. Nah, kita terlena lagi oleh apa? Kedudukan, status. Saya orang berkuasa, saya orang berpengaruh. Ya. Jabatan saya tinggi dalam organisasi ini. Siapa kamu? Padahal semua kegiatan itu melibatkan semua lapisan aktivitas yang mendukung. Tapi karena terlena oleh kedudukan, menganggap kedudukan saya karena tinggi ya jauh, pasti jasanya lebih besar. Ya, yang bagian belakang ya kecil, ya begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pembuktian terlena seseorang dalam kehidupan sehari-harinya itu, yang tadi Samanera katakan, kita cenderung tidak mengamati, ya, tidak mengamati bahwa segala sesuatu mengalami perubahan, ya, ada penuaannya, ada sakit dan sebagainya. Nah, ini terbukti secara empiris, pengalaman langsung ketika seseorang mendekati ajal, kematian. Cenderung apa? Aduh, gimana ini? Harta saya banyak, bagi-bagi jadi ribut. Aduh, gimana ini?
penyakit kok dikasihnya yang berat. Dibagi-bagi, gak ada yang mau. Ya, gitu. Bahkan kita berteriak keras. Bahkan berteriak keras menuntut, hei, para dewa, kemana kamu? Setiap hari kamu saya puja, kemana kamu? Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam teks Anguttara Nikaya 3, Sang Buddha memberikan suatu ilustrasi ya, tentang hal ini. Beliau mengatakan dalam ilustrasi Dhamma ini bahwa ada seseorang telah meninggal dunia. Protes. Protesnya sama siapa? Giam Loong, Raja Kematian, Yama. Raja, kenapa Anda tidak memberi tanda-tanda saya mau dijemput? Tolong berikan tanda-tanda. Bapak, saya sudah berikan tanda-tanda. Tanda-tanda yang menurut kacamata umum itu tidak fenomenal. Hanya perubahan-perubahan sesaat. Kita mengalami bangun pagi tambah umur, kena sakit gigi, kepala cuman pusing-pusing. Ya, kamu lihat tidak? Tidak lihat. Nah, ketika kamu beranjak kepala 5, nah, kena usia tua. Saya sudah kirim dewa usia tua pada kamu. Sehingga apa? Kamu menyadari kaki mulai nggak bisa diatur, cepat sakit, badan cepat lelah, rambut mulai beruban. Kamu lihat tidak itu? Diam. Nah, kamu tidak menyadari utusan saya sudah datang. Dewa usia tua sudah datang. Lalu saya kirim lagi pada kamu. Hei, Bapak, dewa penyakit. Saya kasih penyakit kamu apa? Diabetes. Saya kasih kamu sakit apa? Gagal ginjal. Kemudian jantung. Bahkan di ring 4, harga 1 ring 50 juta, 200 juta di badan. Wah, 80 ya Bapak Ibu sekalian, katanya sekarang harga ringnya itu, cincin itu paling mahal di dunia adalah cincin untuk jantung. 80 juta kali 4, 320 juta. Mungkin satu CRP dapat ya. Kurang gocap. Oh ya, kurang. Nanti tambahkan jadi 5 ring. Ya. Nah, jadi utusan kedua saya udah kirim. Utusan penyakit, dewa penyakit. Tapi kamu tetap tidak melihat perubahan tersebut. Tidak bergegas. Ya. Nah, sehingga saya kirim yang terakhir, dewa kematian. Nah, kalau ini, maaf ya Bapak, ini waktu kamu sudah habis. Ya, jadi kamu harus berpulang. Harus berpulang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita kadang tidak menyadari bahwa dewa-dewa utusan kematian itu sudah muncul. Bahkan ini dilekati ketika anak juga ketika kecil sesungguhnya. Ya, anak kan nggak mungkin bangun pagi apa tambah muda, tambah tua. Apakah anak kecil tidak terkena penyakit? Terkena juga. Dan bisa suatu saat pun utusan dewa kematian bisa datang. Apalagi saat ini COVID-19 sedang
marak, sedang marak. Nah, kita harus betul-betul menjaga diri kita dari kondisi-kondisi yang tidak baik ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang cenderung ketika menjelang kematian sangat takut. Ya, kenapa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa seseorang ketika akan meninggal sangat takut? Walaupun mungkin beliau itu beragama Buddha, ya, yang mengenal Dhamma, tapi kenapa takut? Karena dalam menghadapi kematian itu muncul suatu kemelekatan dalam dirinya, yaitu apa? Kemelekatan terhadap kemarahan, marah. Kenapa saya penyakit kok dikasih yang berat? Marah, ingat musuh yang terbayang-bayang, marah, melihat fenomena-fenomena yang tidak menyenangkan, gelap, api berkobar-kobar. Sehingga apa? Ketakutan. Karena apa? Kemarahan ini menguasai, ya, terhadap orang tersebut. Nah, kemudian dia terlena, terlekat pada keserakahan dan ketamakan. Aduh, ini harta saya banyak kemana? Jangan-jangan nanti berkurang, anak boros. Ya, begitu. Dan saya belum pergi ke satu negara, apa, kutub es. Ya, begitu. Ketamakan, keserakahan, melekat. Ya, kesenangan belum semuanya saya nikmati. Ya, itu menimbulkan ketakutan ketika seseorang akan meninggal. Ya, itu. Nah, yang ketiga adalah nafsu. Nah, nafsu ini pengejaran. Sudah tadi udah serakah, pengen lagi nambah. Nah, jadi muncul keserakahan baru. Karena apa? Nafsu. Kebencian yang baru muncul. Padahal mungkin kita sudah melupakan orang itu, sudah memaafkan orang itu, tapi ketika menjelang mati dia muncul, celup, hei, menyapa, ini musuh saya, kurang ajar, awas. Nah, muncullah kemarahan baru. Kemarahan baru. Kenapa? Nafsu indera ini mencengkram erat 6 landasan indera kita. Bisa muncul mata melihat, mungkin bayangan-bayangan. Nah, saya pernah mendengar dari beberapa orang yang mengalami keluarganya kematian, bercerita bahwa orang yang mau meninggal itu melihat sanak famili yang telah meninggal berdatangan seolah-olah menjemput. Nah, ada yang takut, ada yang happy, ya, oh, pada kumpul, nah, terus melepas darah. Nah, tapi ada yang nggak siap, ya, aduh, nanti dulu kamu pulang sana, pulang, ya, nggak bisa ya. Nah, itu, ya, melekat dari mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, sentuhan. Ya, misalnya apa? Kita mengalami kesakitan, ya, pada jasmani, dan kesakitan pada pikiran kita, yaitu muncul persepsi-persepsi yang tidak baik bermunculan, kayak film review terus muter, ya, tinggal kita mau fokus yang mana filmnya. Nah, kalau salah pilih film yang horor yang muncul. Tapi kalau filmnya yang bagus-bagus, nah, surgawi, wah, langsung nonton aja biar lama, ya, begitu, ya. Nah, yang keempat adalah kesombongan.
Karena dalam diri ini ada kesombongan, sehingga menimbulkan ketakutan itu. Kita sebenarnya berpijak pada realitas jembatan yang rapuh. Yang tadi apa? Semua realita ini mengalami perubahan. Gak kekal. Tapi kita menganggap ini kekal. Bisa saya kuasai. Sehingga kesesatan pandangan ini menimbulkan ketakutan. Karena kematian itu menunjukkan apa? Akhir dari perubahan. Akhir dari kehidupan. Ya. Nah, sehingga muncul ketakutan. Ya. Yang kelima adalah keakuan. Kadang orang berkata, saya mampu, saya bertahan, saya orang berpengaruh, saya orang kuasa, saya punya harta, saya beli penyakit. Bisa nggak? Tidak bisa. Terbukti saat ini dengan diberi COVID-19, harta sebanyak apapun tidak bisa membeli. Ironis, tidak bisa membeli. Bahkan secara nyata ketuaan kita aja nggak bisa kita beli ya. Walaupun kita pakai make up bedakan terus, tetap ya begitu bedaknya dihapus, nah tetap uratannya kelihat lagi. Ah iya tuh, ya. Keriput kata Bu Nani Pinata, makin tua, ya, begitu. Ya. Nah itulah sebab kenapa seseorang mengalami ketakutan ketika menghadapi kematian. Ya, itu. Nah, lalu bagaimana? Nah, ada satu lagi ilustrasi yang Guru Agung Buddha itu berikan kepada kita, ya, di dalam Samyutta Nikaya 3 kembali. Ya, ini banyak sekali dalam Samyutta itu suatu inspirasi Dhamma yang sebenarnya harus kita gali dan munculkan kemendesakan batin kita, Samvega Cita kita. Ya. Nah, di dalam Samyutta Nikaya tadi 3 ini, ya, Sang Buddha memberikan suatu ilustrasi kepada Raja Pasenadi Kosala tentang hal pentingnya harus menaruh perhatian pada kehidupan yang nyata ini, yang real ini. Apa? Nah, Sang Buddha bertanya kepada Raja Pasenadi Kosala, hai Baginda, bila Anda berada di kota Sawati ini, yang dimana di kota Sawati ini dikelilingi oleh 4 gunung yang besar dari 4 penjuru. Dan pada suatu masa 4 gunung besar ini secara serentak bersamaan bergerak menuju kota Sawati. Yang dimana dalam perjalanan pergerakan gunung-gunung besar ini, gunung ini meluluh lantakan hutan-hutan, pohon-pohon, sungai-sungai kecil, sungai-sungai besar, desa-desa kecil, desa-desa besar, kota-kota di sekitar kota Sawati, mendekat ibu kota Sawati ini. Apa yang akan Baginda lakukan? Apa yang akan Baginda perintahkan kepada masyarakat penduduk dan bawahan-bawahan Baginda? Sejenak Raja Pasenadi Kosala ini merenung, lalu menjawab, Bante, tidak ada jalan lain satu-satunya. Hanya orang itu semua harus berpijak pada kebajikan, berpijak pada jasa-jasa. Jadi sebelum hal itu terjadi, kita harus melakukan banyak jasa-jasa kebajikan, perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga apa? Ketika hal itu mendekat terjadi, ya kita udah siap. Kita punya kebajikan yang membawa kebahagiaan. Karena kita yakin 100% orang yang berbuat kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Ya. Nah, Sang Buddha sangat setuju dengan ungkapan atau jawaban dari Raja Pasenadi Kosala. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lain. Bagaimana seseorang menghadapi menjelang kematian itu hanya satu-satunya mengingat
membongkar kembali jasa-jasa kebajikan sebagai suatu kekuatan benteng menghadapi rasa takut itu. Ya, saya hidup nggak sia-sia. Kenapa? Saya telah berbuat baik untuk wihara. Saya sudah melakukan jasa kebajikan, bakti kepada para leluhur. Saya telah melakukan meditasi. Saya telah melakukan menjaga moralitas saya dan kebenaran saya. Itu. Ya. Nah. Tang tamce anusocea yang tasa nawijati atanang manusocea sada maju wasang patang. Alih-alih orang bersedih hati terhadap yang telah tiada, yaitu mereka yang telah meninggal, para leluhur kita. Sesungguhnya seseorang harus patut bersedih hati terhadap diri sendiri. Karena apa? Kita terjerat oleh kekuasaan raja kematian sepanjang waktu. Setiap saat, detik demi detik, momen demi momen, kematian itu terus membayangi. Ya, kita boleh bersedih hati, mengingat, tapi terus bangkitkan. Ya, kalau tidak ada jasa para leluhur, kerabat saya, mungkin saya tidak menjadi demikian, menjadi sehat, menjadi sejahtera hidupnya, tenang, bahagia. Nah, kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada para leluhur kita. Dengan saat ini umat Buddha sangat baik melakukan puja patidana mengenang para leluhur di bulan Cikwe ini atau Joko, ya. Nah, dengan apa? Menghilangkan. Semoga jasa ini, kebajikan saya, mereka menerima manfaatnya. Semoga mereka berbahagia, bebas dari penderitaan. Ya. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada satu jalan yang lain bagi kita, karena Sang Buddha mengatakan tadi, penuaan dan kematian ini seorang arahat pun tidak terbebas. Ya. Jadi satu-satunya cara bagi kita yang memiliki keyakinan terhadap Buddha Sasana sebagai siswa-siswa murid Sang Buddha, ya, kita harus berusaha meredam, mengendalikan, mengikis dan mengatasi keserakahan kita, kemarahan kita, ya kan, pengejaran nafsu-nafsu yang menimbulkan keserakahan dan kebencian baru, kesombongan, keangkuhan. Berpijaklah pada realita yang nyata bahwa ini rapuh. Saya harus memiliki pandangan yang benar dan buang keakuan. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa memiliki diri saya sendiri. Hei tubuh, jangan sakit, tidak bisa. Hei tubuh, jangan tua, tidak bisa. Hei tubuh, jangan mati, tidak bisa. Jadi harus redam, atasi, dan kikis. Bagaimana caranya? Satu-satunya jalan, ya hidup sesuai dengan Dhamma. Hiduplah dengan Dhamma, praktik dalam Dhamma. Walaupun tahap demi tahap, dari hal yang kecil hingga besar. Lakukan segera. Nah, itulah sang wega kita, kemendesakan. Apalagi kondisi sekarang ini, ya, kita berspekulasi, aman apa tidak kita. Saya berkontak dengan orang yang sehat atau sakit. Ya. Nah, itulah yang menjadi suatu harus kita waspada muncul, waspada setiap saat. Ya, begitu. Nah, jadi seorang
meninggal dia tidak akan menyesal. Karena apa? Dia memiliki keyakinan yang kuat terhadap Buddha Sasana ini, terhadap Guru Agung Buddha, Dhamma dan Sangha. Memiliki keyakinan, dan dia memiliki hal-hal yang lain. Apa? Berpijak pada kebenaran. Dalam dirinya selalu memiliki kebenaran. Dalam dirinya selalu memiliki apa? Moral, sila. Dalam dirinya memiliki apa? Semangat untuk melakukan kebajikan-kebajikan terus menerus. Ya. Dan yang terakhir, memiliki kemurahan hati. Melepas. Sehingga ketika kita mau meninggalkan kehidupan kita, ya lepas. Kan kata Buddha, setelah ini ada kehidupan yang baru. Nah, kita harus planningnya kehidupan yang baru yang ceria, yang bahagia. Dengan apa? Ya tadi, kita berpijak pada kesada kita, keyakinan kita, berpijak pada kebenaran, praktek kita sesuai dengan Dhamma. Kita berpijak pada kemoralan kita, sila kita, berpijak pada semangat kita dalam berbuat baik, kegembiraannya, dan berpijak kepada kemurahan hati. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari Dhamma, Samanera mengajak, mari kita hidup dengan benar, sesuai dengan Dhamma. Lihat dan praktikkan Dhamma itu walaupun setahap demi setahap. Munculkan dalam diri kita kemendesakan batin akan bahwa kita ini mengalami kematian. Sebelum mati sudah siap. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga pengharapan Bapak Ibu sekalian melakukan puja patidana mengenang para leluhur yang sebagai jasa kebajikan ini. Semoga para keluarga leluhur menerima dengan sukacita, mereka bergembira mengingat, oh, anak-anakku, kerabat-kerabatku, sanak keluargaku telah melakukan jasa untukku. Semoga mereka bahagia. Ya, jadi kita mendapatkan suatu berkah juga dalam praktik patidana ini. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian maju terus dalam Buddha Sasana dan dapat memanfaatkan kehidupan ini semaksimal mungkin untuk kita melakukan jasa-jasa kebajikan yang jauh lebih baik. Samanya akhiri, salam dalam Dhamma Buddha Nubawena Satihotu Namo Buddhaya.